Ya berani dalam arti tidak berarti terus keras gitu, enggak. Berani itu paling enggak dia menegakkan prinsip, kemudian menunjukkan mana benar mana salah, dan harus diingat bahwa semua adalah warga negara Indonesia. Kalau memang misalnya ada yang menyimpang dibenerin itu, bukan dilakukan kekerasan terhadap mereka. Gitu. Kekerasan tidak mungkin jalan kekerasan, itu juga nanti hanya akan muncul dendam-dendam terus dan akan kekerasan lebih besar lagi yang terjadi. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami, Tagar TV dan Tagar.id. Nah kali ini seperti biasa, kita akan membahas isu-isu yang sedang trending dan ramai dibahas baik di media sosial maupun media mainstream. Kali ini kami sangat beruntung, kami telah mengundang seorang tokoh dan pengamat intelijen, Bapak Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Baik, Mas. Pak Stanis, seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi sebagai Presiden telah melantik 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Pak. Nah, kali ini kita akan fokus, Pak, berdiskusi mengenai terpilihnya Menteri Agama yang baru, yaitu Pak Yakut Khalil Qomas, yang mana beliau itu adalah Ketua GP Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin pertanyaan pertama, Pak. Tentunya banyak yang terkejut, banyak juga yang senang, Pak. Karena dianggap bahwa beliau, Gus Yakut ini adalah seseorang yang berani pasang badan melawan intoleransi, radikalisme, dan hal-hal yang bersifat terorisme, misalkan, Pak. Nah, kalau Pak Stanis sendiri melihat, Pak, nantinya kira-kira apakah Gus Yakut ini akan fokus untuk menghantam orang-orang yang dianggap intoleransi atau radikalisme itu, atau memang seperti apa Pak nantinya tugas utama dari beliau Pak? Ya, saya termasuk pihak yang senang ketika Gus Yakut menjadi Menteri Agama. Karena selama beliau belum menjadi menteri, selama beliau menjadi ketua GP Ansor ya, ketua Ansor itu dia cukup berani membela minoritas, membela korban-korban intoleran, dan dia memperjuangkan kebinekaan di Indonesia, apalagi ketika nanti menjadi Menteri Agama yang mempunyai kewenangan. Karena begini, saya melihat bahwa kelompok-kelompok ini kan belum tentu mereka kelompok-kelompok yang menjadi pelaku radikalisme atau terorisme, ini kan bukan semua adalah pelaku. Saya melihat bahwa mereka adalah korban. Ada sebagian yang mereka korban doktrinasi propaganda sehingga mereka melakukan sesuatu karena mereka yakin bahwa itu adalah benar. Nah ini kan ada masalah pemahaman yang kurang tepat. Nah, memang ini menjadi PR Kementerian Agama untuk membenarkan itu. Apakah misalnya agama diajarkan untuk menyakiti orang lain demi kepentingannya, diajarkan untuk membunuh demi kepentingan ideologinya, ini kan tidak benar dan harus diluruskan. Saya kira PR Kementerian Agama seperti itu. Jadi memang masalah kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, kemudian terorisme, ini kan menjadi PR serius dari Kementerian Agama. Karena mereka biasanya menggunakan agama sebagai propaganda untuk daya tarik bergabung ke kelompoknya. Jadi untuk membenarkan mereka juga, kalau nggak mau dianggap melawan agama, kemudian penistaan agama, itu kan ini kan harus diseriusin gitu. Dan saya punya harapan besar dan saya cukup kaget juga ternyata Gus Yakut yang menjadi Menteri Agama, karena ketika kemarin kita mempunyai Menteri Agama yang berlatar belakang militer, ternyata justru seolah tidak berdaya menghadapi kelompok-kelompok ini, bahkan terkesan berdamai. Jadi mudah-mudahan Gus Yakut yang selama ini cukup berani melawan ini lebih berani lagi untuk membuat Indonesia menjadi toleran dan benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Pak, kalau Gus Yakut masuk dengan cara yang keras atau kencang gitu Pak ya. Kita ketahui kan di Indonesia kan organisasi Islamnya tidak hanya NU ya Pak, ada Muhammadiyah juga, bahkan ada organisasi seperti Ormas seperti FPI gitu Pak. Apakah itu nantinya akan menyebabkan perselisihan yang lebih tinggi lagi Pak, atau gesekan yang lebih besar lagi Pak? Ya berani dalam arti tidak berarti terus keras gitu, enggak. Berani itu paling enggak dia menegakkan prinsip, kemudian menunjukkan mana benar mana salah. Dan harus diingat bahwa semua adalah warga negara Indonesia. Kalau memang misalnya ada yang menyimpang dibenerin itu, bukan dilakukan kekerasan terhadap mereka. Kekerasan tidak mungkin jalan kekerasan, itu juga nanti hanya akan muncul dendam-dendam terus dan akan kekerasan lebih besar lagi yang terjadi.
Saya kira nanti Gus Yakut bisa melakukan dialog lebih intensif terhadap kelompok-kelompok ini, diajak untuk kembali ke Indonesia, ke Pancasila yang benar, ke Bhinneka Tunggal Ika yang benar, sehingga mereka menjadi masyarakat yang anggota masyarakat yang benar, yang berdamai dengan masyarakat lain. Memang kelompok ini sulit, ideologi radikal terorisme itu kan memang susah sekali diubah. Mereka hanya bisa diajak untuk lebih toleran. Nah, ketika mereka bisa lebih toleran, menghargai pemeluk agama lain, menghargai agama yang berbeda, saya kira ini akan menunjukkan perubahan. Jadi beraninya ketika menjadi ketua GP Ansor tidak terus di copy paste untuk ketika menjadi agama seperti itu, tidak, tapi langkah utama adalah lakukan dialog, lakukan dibenerin itu pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga tidak ada lagi kekerasan, perilaku intoleran dengan mengatasnamakan agama untuk kelompok lain. Oke, Pak Stanis, kita ketahui kan di lapangan itu GP Ansor sering berhadapan dengan FPI ya Pak, dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kira-kira nanti setelah Gus Yakut ini menjadi Menteri Agama, bagaimana nih Pak nasibnya FPI Pak? Apakah FPI nantinya akan dinyatakan sebagai organisasi terlarang seperti layaknya HTI Pak? Ya, kalau misalnya ada penetapan itu kan itu nanti harus diuji dulu, kalau memang itu ada unsur-unsur yang memang melanggar peraturan perundangan ya ditegur, kalau tidak bisa dibenerin ya dilakukan tindakan hukum gitu. Tapi apapun ormasnya, apapun organisasinya, itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ketika ada seperti itu harus tegas. Tetapi memang ketika melakukan eksekusi, melakukan pengambilan keputusan, jangan dengan kebencian. Ini kan semua juga warga negara Indonesia, kan? Jadi semua warga negara Indonesia, jangan anggap mereka sebagai orang jahat atau apa, tapi kan banyak juga yang orang-orang yang bergabung dengan misalnya kelompok-kelompok organisasi teroris itu kan karena korban propaganda kan. Jangan-jangan justru ini adalah kritik bagi pemerintah, kritik bagi aparat keamanan bahwa negara belum hadir untuk mereka, makanya mereka membuat misalnya Laskar, membuat organisasi-organisasi berseragam paramiliter. Karena mereka merasa lebih aman dengan seperti itu. Sebenarnya kritik bagi pemerintah juga kan. Jangan-jangan pemerintah memang kurang hadir di masyarakat sehingga tidak ada rasa aman di masyarakat. Ini yang harus dibenerin, harus ada dialog, dipastikan lagi memang masyarakat percaya kepada pemerintah sehingga tidak perlu hal seperti itu. Oke, pertanyaan penutup sekaligus closing statement Pak. Untuk saran Anda seperti apa ke Gus Yakut sebagai Menteri Agama, apa yang prioritas harus dilakukan Pak dalam beberapa bulan ke depan sebagai Menteri Agama? Silakan Pak Stanis. Ya, Gus Yakut kan nanti Menteri Agama bukan agama tertentu saja, jadi Menteri Agama, semua agama dan semua masyarakat Indonesia. Jadi sebaiknya memang harus mendengar kemudian perlu dialog dengan kelompok-kelompok yang mungkin berseberangan dengan pemerintah. Dan solusinya satu, memang kita harus menjadi negara yang masyarakatnya toleran dan menjunjung tinggi kebinekaan. Itu harus dilakukan. Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa lebih aparat daripada aparat dan merasa dia di atas hukum sehingga bisa melakukan apa saja. Ini saya kira harus ditangani dengan baik dan semua harus menjadi warga negara yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih Pak Stanis untuk waktunya Pak. Tagarians tetap setia bersama dengan kami, Tagar TV, karena kami akan selalu menyajikan berita maupun topik-topik yang trending di nasional. Nah, demikian supaya Anda tetap terus mendapatkan update dari kami, jangan lupa klik loncengnya dan selalu subscribe. Sampai ketemu kembali di Tagar TV dengan saya Yosi Girsang.